Hai Sketchful, selamat datang di Cozy Drawing Corner bersama Sutimo. Hari ini, aku mau kasih tutorial menggambar chibi versi Sutimo. Aku mau ikutan kontes dari Huion. Kontesnya adalah membuat emoji set untuk maskot mereka yang namanya Leonard. Tutorial ini aku buat pakai media gambar digital. Tapi pada dasarnya ini tutorial basic proporsi dan mindset untuk membuat chibi kok. Jadi, kamu bisa praktekin ilmu ini dengan media apapun yang kamu suka, baik tradisional maupun digital. Aku akan bagi video ini ke dalam 2 segmen. Segmen yang pertama adalah tutorial menggambar chibi, dan yang kedua, timelapse pengerjaan emoji Huion sambil aku bahas workflow-nya. Yuk, kita langsung aja masuk ke tutorial gambar chibinya. Sebelum mulai gambar chibi, aku mau kasih mantra. Mantranya adalah simplify dan chongify. Kamu pasti sering lihat kan, kalau gambar manusia itu wajahnya tirus, terus rambutnya detail, dan helainya banyak kurus-kurus. Kalau gambar chibi, wajah tirus tadi itu akan kita buat jadi gembul alias chongki. Sementara rambut detail tadi akan kita buat helainya jadi lebih sedikit dan sederhana. Volumenya juga akan dibuat gembul. Buat proporsi chibi, aku ada 2 opsi yang biasanya aku pakai. 1:2 dan 1:3. Ini nggak eksak harus 1:2 atau 1:3 banget ya. Biasanya ada toleransi buat gedein volume rambut dan nebelin baju. Ingat, kita harus membuat mereka chongki. Focal point chibi itu ada di kepalanya. Jadi kepalanya harus dibuat sebagus mungkin. Matanya besar, bisa menuhin setengah kepala sendiri. Usahakan tinggi matanya seimbang kanan dan kiri. Kalau kamu mau pakai fasilitas garis simetri di aplikasi gambarmu, itu boleh. Baliknya, matanya gede, tapi mulut dan hidungnya cukup kecil aja biar imut-imut. Perlu kita ingat, chibi biasanya digambar untuk keperluan imut-imutan dan lucu-lucuan. Jadi kamu akan sangat ditolerir sekalipun bikin proporsinya tuh nggak akurat. Kalau memang diperlukan buat cerita atau buat adegan tertentu, jangan ragu buat bikin proporsi yang exaggerated alias lebay. Oke, sekarang aku mau coba gambar si Leonard, maskotnya Huion dalam versi chibiku. Aku mau bikin dia berdiri dengan pose A. Nanti kan aku bakal kasih dia gestur dan ekspresi. Jadi, menggambar versi overallnya dulu bisa jadi guideline buat aku. Aku bakal bisa menggambar dia lebih mudah dan proporsinya bisa lebih konsisten. Aku pakai proporsi yang 1:2. Untuk tangan itu panjangnya sampai garis pinggul. Jadi, kita jadikan area itu sebagai titik patokan buat nentuin panjang tangannya. Leonard ini punya 2 kostum. Aku pilih kostumnya yang casual karena lebih simple dan lebih berpotensi buat dibikin chongki. Berhubung si Leonard ini kayaknya aslinya cool, matanya aku buat agak sipit dan lancip supaya tetap in karakter. Sketsa udah selesai, dan aku akan masuk ke tahap line art dan base color. Line art dan base color aku yakin kamu udah familiar, jadi aku akan singkat aja bagian ini. Line art dan base color nggak ada kok aturannya yang saklek. Jadi silakan gambar line art sesuai dengan keyakinan masing-masing. Line art done. Sebelum masuk ke tahap coloring yang sebenarnya,
aku sangat mengencourage kamu untuk melakukan tahapan ini, yaitu value study. So, gimana caranya value study? Kita bikin dummy dulu pakai gambar bola dan clay. Pertama, gambar bola. Buat gambar bola warna abu-abu. Setelah itu, tentukan dari mana arah cahaya. Aku bikin cahayanya datang dari kanan atas bola. Jadi, aku kasih area itu warna abu-abu yang lebih terang. Dengan ini, area bayangan ada di kiri bawah. Kiri bawah warnanya lebih gelap. Kedua, kita akan membuat clay. Berbekal bola tadi sebagai guide value, kita akan coba aplikasikan value terang gelap tadi ke Leonard. Kalau kamu bikin di digital, kamu bisa duplicate line art, terus di-resize jadi kecil. Kalau di tradisional, kamu bisa gambar lagi karakternya, tapi versi yang nggak usah detail. Line art tadi di-fill pakai warna abu-abu. Area highlight atau yang kena lighting dikasih warna abu-abu lebih terang. Setelah itu, kita refine sedikit area yang gelap untuk memberi mereka shape yang beragam. Dari sini, kita juga bisa mengamati shape mana yang ada di depan dan shape mana yang ada di belakang. Jadi, shape yang ada di belakang bisa kita gelapin karena dia ketutupan shape lain di depannya. Mungkin sekilas ini kelihatan remeh-temeh dan bikin kamu jadi kerja 2 kali. Tapi coba aja lakukan dan kamu akan kaget nanti lihat betapa extra step ini sangat memudahkan dalam coloring. Setelah semua kebentuk, bentuk ini bisa kita contek ke versi berwarnanya nanti. Untuk mewarnai, kali ini aku rencananya nggak pakai bantuan layer effect. Jadi aku bikin swatches dulu, biar teman-teman yang gambar tradisional bisa ngikutin tutorial ini. Swatches ini kayak bikin premixing di watercolor atau pilih warna marker. Aku milih beberapa warna buat base color, warna gelap buat shading, dan yang paling terang buat highlight. Sekarang kita akan masuk ke coloring sampai selesai. Aku akan mulai dari kulit dulu. Untuk kulit dan rambut, aku akan pakai beberapa warna di base color dan shading. Seperti yang aku bilang tadi, chibi itu focal point-nya di kepala. Jadi, kepalanya harus mencolok. Kita tinggal pakai warna yang sudah kita pilih tadi, dan bentuk shadingnya tinggal nyontek dari clay yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Proses coloring udah selesai. Terakhir, aku akan kasih bayangan alias cast shadow
di bawah kakinya si Leonard, biar dia kelihatan berpijak ke sesuatu. Ya, kita udah selesai bikin guideline buat Chibi Leonard. Sekarang, aku mau nunjukin proses ngerjain kontes Huion. Tema kontesnya adalah membuat emoji set untuk Leonard. Jumlahnya bebas, emojinya apa juga bebas. Kontes bisa disubmit lewat Instagram atau website Huion Community. Aku akan bikin 6 jenis emoji. Ini adalah emoji yang aku biasa pakai kalau lagi chattingan. Pertama, aku bikin draftnya dalam versi karakter bentuk pentol. Setelah itu, baru deh aku aplikasikan ekspresi tadi ke dalam versi Leonard. Ini kebetulan aku udah bikin sketsanya, jadi aku akan mulai dari line art sampai finishing. Kamu bisa mengamati dan menikmati proses bikin gambar ini. Kamu mungkin bisa nemuin workflow yang pengen kamu adopsi buat proses gambarmu sendiri. Selamat menikmati, semoga terinspirasi! Karena aku bikinnya 6 figur, jadi aku ngerjainnya per tahap. Bikin line art dulu buat 6 figur, terus kurang lebih tahapan selanjutnya adalah masuk ke base color untuk karakter dan background, shading, baru finishing. Dengan memakai workflow ini, pikiran aku bakalan lebih fokus ke satu jenis pekerjaan aja, jadi kerjaku lebih ringan. Selain itu, kualitas tiap figur jadi lebih mirip. Oh iya, mengingat ini aku gambar 6 figur, buat efisiensi waktu, kali ini aku pakai workflow ala menggambar digital ya. Jadi aku akan pakai layer effect dan brush instan. Mungkin workflow-nya akan kurang tradisional art friendly, tapi aku yakin hasil gambar ini tetap bisa dicapai dengan tradisional art. Tinggal menyesuaikan workflow-nya aja. Figur karakter yang pertama digambar biasanya emang makan waktu lebih lama, karena dia nanti yang jadi patokan style untuk figur-figur berikutnya. Untuk finishing kali ini, aku kasih tekstur kertas watercolor dan shape-shape random buat nambah detail kecil, jadi gambarnya nggak akan flat.
Proses selesai. Inilah hasil final 6 emoji Chibi Leonard. Oke, itu tadi tutorial menggambar chibi versi Sutimo. Semoga bisa membantu dan ngasih inspirasi buat kamu yang mau belajar gambar chibi. Oh iya, kamu suka gambar chibi juga? Aku pengen tahu dong, apa yang paling kamu suka dari proses gambar chibi? Boleh cerita di komen ya. Thank you udah nemenin gambar bareng minggu ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.